Hai balance people, jumpa lagi di Della's Accounting Channel, Inspiring in Accounting. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang supplies atau perlengkapan. Supplies adalah perlengkapan yang dibeli untuk dipakai. Dalam hal ini bahan habis pakai. Jadi kita beli untuk dipakai. Contoh perlengkapan kantor yaitu kertas, tinta, isi stapler, dan lain-lain. Untuk perlengkapan toko, isi stapler, kertas truk, karet gelang, plastik kiloan jika kita adalah perusahaan dagang. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur atau pabrik, kita memerlukan perlengkapan atau supplies, oli, spare part, bahan bakar, dan lain-lain. Azasnya, mengapa kita pakai azas adalah harta, azas harta. Karena di trial balance ini ada akun supplies, harta atau assets. Karena di sini ada akun supplies. Nah, karena pada saat dibeli dibuat jurnal supplies 3 juta dan jika dibayar dengan cash berarti cash dikredit, dan jika dibayar dengan hutang kita belum bayar dan dibeli secara hutang kredit, maka kita jurnal account payable dikredit 3 juta. Contoh supplies 3 juta. Nah, kita gunakan supplies yang habis terpakai. Dari yang kita beli 3 juta, berapa sih yang habis terpakai? Karena terpakai, maka nilai supplies menjadi berkurang. Kertas yang dipakai semakin berkurang, oli yang semakin dipakai semakin berkurang, termasuk juga persediaan plastik di toko. Dan karena berkurang, maka akun supplies pindah dari debit di trial balance ke kredit di adjustment atau AJP. Karena supplies telah terpakai, maka dianggap akan menambah beban bagi perusahaan sehingga muncul akun supplies expense di debit. Di sini soal adjustmentnya, supplies yang terpakai 2 juta, maka dibuatkan adjustment supplies expense 2 juta, supplies dikredit 2 juta. Karena yang terpakai adalah dikredit supplies 2 juta. Karena terpakai maka jadi nilainya berkurang. Karena berkurang maka supplies berada di kredit. Dan karena berkurang berarti menjadi beban bagi perusahaan sehingga kita sebut dengan supplies expense. Nah, sekarang jika yang diketahui adalah supplies yang tersisa 2 juta. Jadi ketika pemakaian, supplies itu tidak pernah dicatat dan hasilnya hanya tahu pada akhir periode tersisa 2 juta. Maka yang terpakai adalah 3 juta ini dari awal. Dan yang tersisa di sini 2 juta, sehingga yang terpakai adalah 1 juta. Jadi di sini yang terpakai 1 juta. Inilah supplies yang terpakai sebesar 1 juta. Karena sudah terpakai, maka masuk ke dalam supplies expense sebesar 1 juta. Selanjutnya, azas beban. Kita gunakan azas beban karena di trial balance ada akun supplies expense.
supplies expense di debit. Sama, antara supplies dan supplies expense semuanya ada di debit. Karena pada saat dibeli pernah di jurnal supplies expense 3 juta dan cash atau account payable 3 juta. Berarti fokus ke supplies expense ya, 3 juta di debit. Nah, kita buat contohnya. Untuk yang expense maka yang digunakan adalah yang belum terpakai. Karena terpakai, maka nilai supplies expense menjadi berkurang. Dan karena berkurang, maka akun supplies expense pindah dari debit trial balance ke credit adjustment. Karena supplies expense telah terpakai, maka dianggap akun supplies yang tersisa harus disajikan di laporan keuangan. Maka kita munculkan akun supplies saja tanpa expense, supplies di debit. Contoh, ada soal adjustment, supplies yang terpakai ini adalah 2 juta. Maka kita buatkan adjustment supplies 1 juta dan supplies expense 1 juta. Dari mana? Yaitu kita harus mencari nilai yang belum terpakai. Hasilnya dari 3 juta di sini supplies expense 3 juta. Kemudian yang terpakai 2 juta. Maka yang tersisa adalah yang 1 juta atau belum terpakai. Nah, contoh soal lagi. Supplies on hand itu 2 juta. Maka dibuat adjustment supplies 2 juta dan supplies expense 2 juta. Ini langsung kita gunakan angka 2 juta ini supplies on hand di angkanya langsung. Berbeda dengan di sini supplies in use 2 juta, maka kita harus cari berapa yang tersisa, yaitu 3 juta dikurangi dengan 2 juta. Demikian untuk adjustment supplies. Terima kasih.